Bisa di next Kuntum. Nah, kali ini kita masuk ke teori sifat. Jadi ada ahli teori sifat percaya bahwa kepribadian dapat dipahami melalui pendekatan bahwa semua orang memiliki sifat tertentu atau cara berperilaku yang khas. Contohnya kayak orang tersebut pemalu, agresif, optimis, pesimis, pemarah, ya. Sifat-sifat yang seperti itu. Kemudian juga salah satu ahli teori sifat bernama Gordon Allport menemukan 4.500 kata dalam bahasa Inggris yang dapat menggambarkan kepribadian seseorang. Dan juga dia mengorganisir ciri-ciri kepribadian dibagi menjadi 3, yaitu ada ciri-ciri utama, kemudian ciri-ciri sentral, dan sekunder. Ciri-ciri utama ini merupakan sifat yang mendominasi seseorang. Ya misalkan aja, jadi seseorang tersebut memiliki sifat yang seperti tadi, misalkan orang tersebut sifatnya pemarah, atau orang tersebut sifatnya agresif, aktif, seperti itu. Kemudian untuk yang sentral dan sekunder ini hampir mirip dan sebenarnya sama saja, karena dua ciri ini merupakan sifat yang sifatnya itu tidak begitu jelas gitu. Jadi tidak hanya satu sifatnya. Makanya disebut sifatnya tidak begitu jelas. Kemudian lanjut ke pemahaman budaya tentang kepribadian. Di sini dibagi dua ya, ada yang dinamakan kepribadian dalam budaya, individualis dan kolektivis. Dan juga pendekatan untuk mempelajari kepribadian dalam konteks budaya. Di kepribadian dalam budaya, individualis dan kolektivis, itu ada dua kan, yang pertama individualis dan kedua kolektivis. Di individualis ini orang-orang cenderung percaya bahwa mandiri, kompetisi, dan pencapaian pribadi merupakan hal penting. Jadi individual ini benar-benar ya istilahnya egois gitu. Jadi mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Kemudian sedangkan kolektivis ini kebalikannya, dia kolektivis ini lebih menghargai harmonisasi sosial dan rasa hormat kepada orang lain. Dan orang kolektivis ini lebih mengepentingkan kebutuhan kelompok di atas kepentingan individunya. Kemudian biasanya nih orang kolektivis itu berasal dari Asia, Afrika, kemudian Amerika Selatan, sedangkan yang tadi orang yang individualis itu biasanya berasal dari Amerika Serikat, kemudian dari Inggris, seperti itu. Kemudian lanjut ke pendekatan untuk mempelajari kepribadian dalam konteks budaya. Nah, di sini ada 3 penjelasan ya, pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji kepribadian dalam konteks budaya. Yaitu yang pertama ada pendekatan kultural kompetitif, yaitu yang mengkaji ide-ide barat tentang budaya lainnya, apakah budaya tersebut digenerasi atau tidak, seperti itu. Kemudian ada pendekatan adat yang muncul sebagai reaksi dari pendekatan kultural kompetitif tadi. Kemudian yang ketiga ada yang namanya pendekatan gabungan. Nah, pendekatan gabungan ini sebagai jembatan pendekatan yang pertama tadi kultural kompetitif dan juga pendekatan adat. Jadi di sini kita memahami variasi universal dan budaya dalam kepribadian seseorang. Kemudian yang terakhir ada penilaian kepribadian. Jadi penilaian kepribadian ini cara kita agar kita dapat mengetahui kepribadian seseorang, dapat dinilai dari sesuatu. Ada 2 cara, yaitu inventarisasi laporan diri dan juga tes proyektif.
Nah, di cara pertama yaitu ada inventarisasi laporan diri. Nah, ini tuh biasanya berupa tes objektif. Jadi kayak apa ya? Kayak nanti saya tes psikologi kayak gitu. Jadi kita nanti dikasih formulir, terus kita disuruh ngisi. Biasanya ada pilihan ganda ataupun pilihan berskala, kayak misalkan setuju, kurang setuju, atau sangat setuju, misalkan kayak gitu. Biasanya kayak gitu tes yang dilakukan dari cara inventarisasi laporan diri. Kemudian yang kedua ada tes proyektif. Tes proyektif juga ini merupakan metode lain untuk menilai kepribadian seseorang. Tapi di sini menggunakan mekanisme pertahanan untuk menilai proses alam bawah sadar seseorang. Dan di sini tuh sebenarnya ada tiga macam lagi ya. Yang pertama itu ada yang namanya tes Rorschach in Blood. Tes ini menggunakan kartu yang di kartu tersebut ada suatu gambar kayak gitu. Dan si pasien disuruh untuk menjelaskan apa yang ada di kartu tersebut. Dan hal tersebut efektif karena setelah itu si pasien akan menceritakan suatu gambaran melalui alam bawah sadarnya, seperti itu. Kemudian juga yang kedua ada yang namanya tes tematik apersesi. Ini juga hampir mirip dengan tes yang pertama. Kalau ini menggunakan langsung gambar-gambar yang ambigu. Jadi maksudnya gambar-gambar yang diberikan ini tidak tahu kejelasannya gitu. Berupakan gambar yang sedikit abstrak. Kemudian juga nantinya kita disuruh menjelaskan gambar yang kita lihat. Karena bisa saja dalam satu gambar, tapi ketika kita tanyakan kepada dua orang, bisa saja menciptakan dua pendapat yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada yang disebutkan tes Router Incomplete Sentence Blank atau disingkat RISB. Nah, tes ini itu berbeda dari tes yang sebelumnya. Yang sebelumnya menggunakan gambar, sedangkan di sini kita disuruh menyusun kata. Jadi kayak kita di sini disuruh menyusun kata itu, nanti saya memberikan awal-awal kata, nanti kalian disuruh melanjutkan kata yang saya punya kayak gitu. Dari di situ lanjutan katanya bebas sesuai alam bawah sadar kita juga. Jadi dibiarkan mengalir gitu agar ketahuan gitu alam bawah sadarnya seperti apa. Nanti juga sehingga akhirnya kepribadian kita dapat dinilai. Nah, mungkin seperti itu ya materi dari kami. Sekian, terima kasih. Sesi presentasi telah selesai, alhamdulillah. Kemudian kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Dan silakan bagi kalian yang ingin menanyakan pertanyaan, boleh langsung on mic dan sebutkan nama ya. Silakan.